سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattakhidh lahu syarikan wa walada wa kullu man ala ba'dihim bi ittikhadihi khalila wa ja'ala sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Cahya Suganda. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa sehatkan badannya, Allah berkahkan umurnya, Allah berkahkan milik dan rizkinya. Tak lupa Ketua DKM ataupun pengurus masjid Musholah Al-Arif ya, pada hari ini menjadi tuan rumah Bapak Haryono atau Bapak Kopral. Mudah-mudahan apa yang beliau keluarkan, tempat, jamuan dan sebagainya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ketua Majelis Taklim Pemuda Taqwa yang saya hormati dan saya muliakan beserta seluruh jemaah. Kita langsung ke kajian kita, masih tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 46. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 45. Yang mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu ay utlubul ma'unata. Utlubul ma'unata. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari pertolongan. Utlubul ma'unata ala umurikum. Dari berbagai macam urusan-urusan, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ternyata minta pertolongannya, minta petunjuknya, minta bantuannya itu bukan dengan jalan datang ke tempat-tempat keramat, meminta ke ruh-ruh, meminta ke malaikat, bukan. Minta pertolongan kepada Allah bukan lewat benda-benda yang dikeramatkan atau hal-hal yang dianggap sakti yang bisa memberikan maslahat dan mudarat, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri dengan kesabaran, wassalah dengan salat. Itu udah kita bahas pertemuan yang lalu. Sabar itu apa? Ya. Salat itu apa? Kemudian hikmahnya. Kemudian dijelaskan kalimat terakhirnya wa innaha, dan sesungguhnya, haknya kembali rujuknya ke as-shalah. Sesungguhnya salat itu lakabiratun ay sakilatun, amat berat. Kalau kabir kan besar kan, amat besar, maksudnya amat berat. Illa kecuali alal khosyiin, bagi orang-orang yang khusyuk. Baik. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? As-sakinina ila ta'atillah, orang yang tenang, yang cenderung ya, kepada ketaatan kepada Allah. Dijelaskan lagi oleh ayat berikutnya, yaitu ayat 46. Allazina, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang yazunnuna, yakin. Kalau terjemah aslinya yazunnuna itu mengira. Ya, zonna yazunnu, mengira. Karena ada husnuzon, ada suzon, ya, prasangka. Tapi maksudnya di sini yazunnuna ayyukinuna. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin annahum, sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bil ba'si, nanti pada hari kebangkitan. Wa annahum, dan mereka itu juga yakin, ilaihi raji'un, akan dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil akhirah, di hari kiamat, fayuzazihim, dan akan dibalas semua amal-amal yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi di dalam rukun agama itu kan ada 3. Pertama ada Islam, dan Islam itu nanti ranahnya, kajiannya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, dia dari cabang ilmunya atau kajiannya itu masalah fikih, masalah ibadah makhluk, masalah fikih. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana kaifiah puasa. Kemudian ada lagi yang namanya iman. Kalau iman itu ranah kajiannya nanti akidah, keyakinan, tauhid. Kemudian yang ketiga ihsan. Ya, itu di hadis terbaik kita jelaskan. Islam, iman, ihsan. Apa ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarahu. Saat engkau beribadah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Yakin. Dan bayangkan saat kau ibadah, engkau melihat Allah. Kalau enggak sanggup, yakin Allah yang melihat kita, mengawasi kita. Ma'iyatullah, muqarabatullah, rasa diawasi oleh Allah, rasa selalu bersama dengan Allah. Agar tatkala kita melakukan hal-hal ibadah, kita ada dalam kehusuan, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yakin dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yakin adanya Allah ternyata tidak bisa digambarkan, dicontohkan dengan perbuatan. Maksudnya perbuatan, bukan perbuatan ibadah ya. Yakin itu ternyata hanya bisa dirasakan oleh hati. Sama seperti orang minum kopi, tadi Pak Anwar ngomong, "Tat, ini kopinya pahit." Benar kan ya? Kalau saya tanya, yang pahit itu kayak gimana Pak Anwar? Yang ada gulanya. Yang rasa pahit itu seperti apa? Pahit itu kayak gimana? Tidak bisa digambar. Tidak bisa digambarkan. Dirasakan. Bisa dijawab. Cuman bisa dirasakan. Oleh sendiri. Orang yakin adanya Allah itu nggak bisa digambarkan seperti itu, tapi bisa dirasakan oleh hati akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melihat tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya ciptaan-ciptaan, termasuk dia merasakan dengan hatinya adanya kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang dalam kondisi tertentu Allah memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya kepada manusia. Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah melihat kita, dan kita umpamakan seperti melihat Allah. Walaupun tidak boleh digambarkan dan dibayangkan di dalam hati, Allah itu bentuknya begini, Allah itu besarnya seperti ini, Allah itu badannya seperti ini, itu nggak boleh. Tangannya seperti itu nggak boleh. Tapi harus seolah-olah kita yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang bekerja, tatkala orang bekerja itu di hadapan bosnya, kopral kalau lagi jaga di hadapan pimpinannya, untuk jaganya luar biasa. Tegak, siapa? Laksanakan. Giliran nggak ada tidur. Ansar militer. Iran Allah Gak jaga di pos, lain ulin, ngobrol. Kalau ada pimpinan, siap. Ya. Orang kalau sudah yakin diawasi dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dia mau melakukan perbuatan dosa maksiat yang melanggar agama, maka dia akan berpikir, "Oh, ada Allah yang melihat saya." Kalau dia seorang pejabat, begitu mau korupsi, ada Allah nih yang melihat saya. Rakyat sih kagak tahu saya mau ngurusin ratusan juta, miliar, bahkan triliunan, rakyat kagak ada yang tahu. Tapi Allah melihat, dicatat sama malaikat. Ya. Ada politikus ngomong, "Wah, saya janji kalau begini. Padahal dalam hatinya enggak KP 5 kumaha cek aing. Tapi kalau dia yakin akan keberadaan Allah SWT, semua lisannya, ucapan yang dia keluarkan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Janji-janjinya
itu akan menjadi hutang, dimintai bertanggung. Nah, orang-orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Bani Israil ini adalah sebuah kaum yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub nama lainnya Israil. Ya, Israil. Kalau pakai bahasa Arab ya Israil. Dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu siapa? Anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu siapa? Anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya ada berapa? Ada 3. Yang satu namanya Siti Sarah, nanti melahirkan Ishak. Ke bawahnya Yakub dan nabi-nabi dari Bani Israil, ya, termasuk Musa, Harun, Daud, Soleh, seterusnya. Yang kemudian dari istri yang kedua yaitu Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Nanti ke bawahnya ujungnya, ya, melahirkan Nabi terakhir akhir zaman, ialah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dari Ibrahim, Ismail, terus ke Nabi Muhammad SAW. Istri ketiganya Qoturo. Baru mendengar kan? Qoturo, dari Qoturo ini lahirlah beberapa anak, diantaranya Madian. Ada 6, ya. Ada 6, Zamran, Yaktan, Mad'an atau Madian. Nah, dari Madian ini lahir Nabi Syu'aib alaihissalam. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama tentara Fir'aun, kemudian dia melarikan diri di tengah-tengah perariannya di daerah Madian. Madian itu menisbatkan nama tempat kepada Madian, anak dari Nabi Ibrahim, dari istri yang ketiga. Waktu itu kan Nabi Musa nolongin 2 perempuan yang sedang ngantri ngambil air buat kambing yang dia gembalakan. Tapi karena yang ngantri banyak, dia nggak bisa ngambil. Kemudian Nabi Musa AS menawarkan diri, dia membantu untuk ngambil air, ya, dengan ngantri berdempet-dempetan, berpisah-pisahkan, sehingga si perempuan ini bisa kembali ke rumahnya, ke rumah bapaknya dengan waktu yang cepat, tidak larut sore hari. Akhirnya apa? Diundanglah nih Nabi Musa alaihissalam oleh bapak dari perempuan ini, kedua perempuan ini. Ya, ternyata bapaknya ini boleh dijelaskan, saya dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibunuh dan macam-macam. Ternyata bapaknya tahu tentang kasus yang menimpa Nabi Musa alaihissalam. Nah, bapaknya ini dalam ulama mufassirin walaupun berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat, ada yang mengatakan itu bukan Nabi Syu'aib, tapi yang mengatakan itu adalah Nabi Syu'aib alaihi salam. Dan tempatnya itu dinisbatkan daerah Madian itu, jadi di daerah antara Sam, ya, Suriah, tempatnya Madian itu. Nah, disitulah dinisbatkan kepada Madian yang anak dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yang terus ke bawahnya nanti melahirkan Syu'aib alaihissalam, anak dari bapak dari gadis yang dinikahkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau beda pendapat, ya, ada beda pendapat. Dan dalam tafsir pun ada perbedaan pendapat. Seperti Nabi Musa namanya siapa? Bin siapa? Nabi Musa bapaknya Imran. Sedangkan Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, Musa bin Imran. Ada yang mengatakan Imrannya itu Imran yang sama. Berarti Nabi Musa dengan Siti Maryam itu saudara, berikut dengan Nabi Harun, nanti melahirkan anak dari Siti Maryam ini Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nabi terakhir dari Bani Israil, namanya Nabi Isa AS.
Jadi Nabi Isa keponakan dari Nabi Musa. Tapi ada yang mengatakan, ya sebagian besar ulama tafsir juga, bukan Imron yang itu. Jadi Imron ada dua. Pertama ada Imron, bapaknya Siti Maryam, yaitu yang namanya diabadikan dalam surat Al-Imran, berarti kakek dari Nabi Isa alaihi salam. Ada lagi Imron yang lain, Imron bapaknya Nabi Musa. Itu dua Imron yang berbeda karena jarak hidup mereka jauh, terpaut 1.500-an. Yang ngomong 800-an, tapi jauh. Jadi bukan Imron yang itu. Imron yang lain. Yang jelas bukan Imron Rosadi ya. Jadi ada dua. Ya, ada dua. Kita mau yang berpendapat itu Imron yang sama, juga ada dalilnya karena ada riwayat yang menjelaskan saudara dari Siti Maryam itu adalah Harun. Nah, Harun juga apa Harun Nabi Harun? Kalau Nabi Harun berarti Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Ya Bani Israel, uzkuru ingatlah nikmati allati an'amtu alaikum. Nikmatku alati yang an'amtu, aku berikan nikmatku alaikum kepada kalian, bisyukri dengan cara bersyukur, alaiha atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Bitaati dengan cara apa? Dengan cara taat. Jadi kalau seorang diberikan kelebihan, nikmat, panjang umur, caranya taat kepada Allah. Nah, bentuk taat itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, bukan dengan cara ngalahin ulang tahun, hari kelahiran, Tuhan ulang tahun. niup lilin. Pak Jenggot usianya udah sampai 65 tahun, niup lilin 65 biji. Syukuran ya nggak ada. Syukuran tapi caranya tidak sesuai dengan syariat agama. Nggak boleh. Dengan cara taat. Wa anni dan aku padol tukum lebihkan kalian ai abaakum bapak-bapak kalian alam alamin, dari penduduk dunia atau penduduk dunia. Alami zamanihim, yaitu penduduk dunia di zaman mereka. Ini kalau kita bahas cukup panjang nih. Nanti kita lanjutkan tentang pembahasan Bani Israel berikut dengan keutamaan-keutamaan yang memang Allah berikan kepada mereka. Ya, yang jelas nanti kisah Musa Samiri juga ada di sini. Jadi saat Nabi Musa alaihissalam dilarung atau dihanyutkan ke laut oleh ibunya ke Sungai Nil, karena waktu itu Fir'aun bermimpi ada seorang laki-laki yang mau bunuh dia. Lalu dia panggil tukang ramalnya, tukang sihirnya. Aku mimpi seperti ini, kata tukang ramalnya, kata penasihatnya. Oh, nanti akan ada seorang laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan. Kemudian dia ngambil kebijakannya merugikan semua bayi laki-laki yang lahir saat itu dibunuh. Ternyata ada seorang ibu yang dia menyelamatkan bayinya, diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam peti lalu dilarung, dihanyutkan di sungai itu. Nanti diselamatkan oleh Siti Asia, istri dari Fir'aun. Musa bin Imran. Yang satu lagi Musa juga bin Zafar As-Samiri. Musa bin Ja'far As-Samiri ini disembunyikan oleh ibunya di sebuah gua. Di gua dirawat sama malaikat Jibril. Nah, dua-duanya nanti besar nih. Yang ini dikenal Musa Samiri. Ya, bahkan ada sebagian orang berkata Musa Samiri itu dajjal karena dia mengajak manusia menyembah kepada patung anak sapi Tuhan selain Allah. Sedangkan Nabi Musa mengajak menyembah kepada tauhidan. Dibalikan. Ini ada Fir'aun yang ngaku Tuhan, Fir'aun yang udah berbagai macam kezaliman yang dia lakukan, punya anak angkat namanya Musa, menjadi Nabi Musa alaihissalam, menjadi Nabi dan Rasul Allah. Anu hijidai Musa Samiri dirawat, dibesarkan oleh malaikat Jibril, tapi kok malah jadi kafir. Kuduna kan dibalikan, harusnya ini nih yang dibesarkan sama malaikat yang jadi nabi. Oh, ini yang dibesarkan sama
Itu. Amal menjadi nabi. Eta pertanyaan. Nah, di situ ada hikmahnya. Ya nanti sambil berjalan kalau kita bahas ini kan lama lagi. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, yang jelas banyak hal-hal yang masa lalu terjadi di masa sekarang. Yang sekarang lagi ramai apa? Spirit doll, boneka arwah, boneka arwah ya. Yang kalangan artis tuh beli. Iya. Kalau boneka biasa, Patoyok itu paling cuma 50.000, tapi kalau udah diisi arwah itu jadi puluhan juta. Itu sama persis seperti Musa Samiri membuat patung dari emas, patung anak nabi dari emas, kemudian dengan sihirnya, dengan kelebihannya, ya, dengan ilmunya, sapi itu patung anak sapi itu bisa ngomong, bisa hidup. Nah itu kan banyak mah tuh boneka juga ya, spirit doll, boneka arwah, kudu atau di kita Majelangkung dimasukin arwah sih. Kalau bagi kita udah jelas nggak boleh, bikin patungnya aja nggak boleh, gambar nggak boleh, ya. Apalagi yang bentuknya sempurna. Pernah Aisyah juga punya boneka, Aisyah, Siti Aisyah, istri Nabi. Tapi bonekanya bukan menyerupai sempurna seperti manusia yang seperti sekarang lagi ramai. Ya. Dan kalau sampai diyakini di situ ada arwah yang masalah goib, apalagi diperlakukan seperti memperlakukan lebih-lebih dari manusia, itu udah musyrik. Kayak batu cincin ya. Cincin ini biasa aja, tapi kalau udah diisi hodam jadi mahal. Namun diisi hodam paling 50.000, diisi hodam, ya pokoknya bisa, iyalah kebal segala macam ke aww yang kumawe bisa guna, jabatan cepat naik, dagang cepat laku, karena nggak diisi. Nah itu nggak boleh, itu musyrik. Pakai cincin boleh, tapi kalau diyakini memberikan masalah dan mudarat itu nggak boleh. Itu banyak di banyak tempat seperti itu. Coba di tukang ini apa? Kalau kita pergi jalan-jalan ke dulu saya pernah ke Jogja, ada tukang jualin keris, ya. Nah, tukang dagang gini, Pak, ini keris nggak ada isinya, harganya cuma 100 ribuan. Tapi yang ada isinya, ini mahal nih, ini jutaan. Kok bisa? Keris buat apa? Macam-macam. Ada yang buat kewibawaan, buat macam-macam. Nah itu musyrik. Nah itu lah yang buat biar masuk terus. Baik, nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. Itu yang bisa kita bahas. Nanti kita perluas lagi dengan sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.